khusus untuk Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di talkshow kita di edisi spesial pada hari ini tentang pentingnya kanun penanggulangan bencana kerjasama antara pemerintah Aceh di Subkomintel Disaster Risk Reduction Aceh DRRA dan juga UNDP dan Multi Donor Fund. Kita bersama dua narasumber sini, Pak Abdullah Saleh dari Badan Legislasi DPRA dan Pak M. Jafar, staf ahli gubernur bidang politik dan hukum. Dan pemirsa, di sesi kedua ini kami menanti partisipasi Anda di 0651401171. Kita menerima atau menantikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda, tanggapan tentang kanun penanggulangan bencana yang baru disahkan DPR Aceh ini. Dan sedikit melanjutkan kepada Pak M. Jafar. Tadi Bapak sempat sebutkan juga ini kalau memang kita perhatikan masalah sumber usulan dana ini, Pak, ya. Kalau kita perhatikan memang setiap terjadinya bencana itu memang segalanya serba darurat pada saat itu, ya. Dan kemudian pengusutan dana yang berasal dari berbagai donor itu biasanya dilakukan setelah 2 tahun bencana terjadi ini. Agar pelaksanaan penanggulangan bencana ini tidak menjadi kemudian ini korban hukum, Pak, pada saat terjadi konflik itu, pada saat terjadi keadaan darurat itu. Ini bagaimana sebenarnya usulan dana dan mekanisme yang sebaiknya dilakukan melalui Pergub tadi ini bisa diperjelas, Pak? Baik, yang pertama memang sekarang pengumpulan dana terutama dari pihak swasta dari masyarakat itu belum begitu teratur, belum terkoordinir, dan juga belum ada suatu panduan, ya, bagaimana cara melakukan, apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, dan kemana digunakan dana itu. Oleh karena itu ke depan dengan adanya kanun ini yang memerintahkan agar diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur, maka itu harus tentu harus mendapatkan semacam izin atau pemberitahuan kepada Badan Penanggulangan Bencana, karena di sini semua kegiatan penanggulangan bencana itu dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Jadi tentu misalnya harus ada koordinasi ataupun semacam izin atau pemberitahuan kepada Badan Penanggulangan Bencana, sehingga Badan Penanggulangan Bencana yang melakukan koordinasi terhadap kegiatan penanggulangan bencana itu mengetahui siapa yang mengumpulkan dana, di mana dikumpulkan dana, kemudian setelah dana itu terkumpul, kemana dikelola. Tentu di sini dia harus bersifat sinergis antar berbagai lembaga, karena tentunya banyak sekali lembaga-lembaga yang atas inisiatif sendiri mengumpulkan dana. Jadi ini harus sinergis, ya, dalam pengelolaan dan penggunaan dana tersebut, sehingga dana itu digunakan tepat sasaran. Jadi misalnya apakah dari segi kewilayahan, ya, lokasi, kebutuhan yang diperlukan dan sebagainya. Baik, Bapak, nanti kita lanjutkan juga, dan kita terima dulu satu penelpon telah bergabung sama kita. Ada Pak Irfan di Lampineng. Assalamualaikum, Pak Irfan. Halo. Halo. Pak Irfan di Lampineng. Benar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung, Bapak. Ya, pertama mungkin saya ingin mengucapkan selamat ya kepada DPRA yang sudah mengesahkan kanun penanggulangan bencana ini. Kemudian juga pada pemerintah Aceh perlu kita berikan apresiasi sebesar-besarnya pastinya. Ke depan saya melihat mungkin upaya-upaya pengurangan risiko bencana ini hanya dilakukan atau hanya dikerjakan oleh beberapa sektor saja, seperti pemerintahan dan NGO. Dan ke depan pemerintah Aceh perlu juga melibatkan private sector atau swasta untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana ini. Kita tahu private sector juga punya dana khusus seperti dana corporate social responsibility atau CSR. Jadi kita harap pemerintah ke depan dan juga mungkin dengan dukungan DPRA mengajak pihak swasta, perbankan dan sebagainya untuk juga terlibat dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana ini. Dan baik saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Irfan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita harapkan, ini masukan yang cukup baik sekali dari Pak Irfan.
Halo, masih ada penelpon yang masuk. Baik, ini menarik yang disampaikan oleh Pak Irfan, Pak. Perlunya pada Pak Abdullah Saleh ini, perlunya ya private sector. Jadi bukan hanya DPR, pemerintah saja yang fokuskan nanti pada penanggulangan bencana, seperti swasta ini juga diharapkan. Sekali lagi mungkin menyambung yang sempat saya tanyakan tadi, ini sebenarnya yang terlibat pada penanggulangan bencana ini siapa-siapa saja ini, Pak? Apakah juga termasuk di private sector juga? Ya. Itu sebenarnya memang kita ada mengklasifikasi itu peran-peran dalam penanggulangan bencana. Ada peran yang peran dari aspek penanggung jawab utama. Iya, penanggung jawab utama itu tetap pemerintah. Iya. Lalu kemudian kita buka ruang, kita buka ruang partisipasi. Jadi kita buka ruang partisipasi itu justru seluas-luasnya sebenarnya. Yeah. Jadi ada peran peran serta instansi vertikal tadi juga masih kaitan dengan pemerintah. Yeah. Ada pemerintah Aceh, kemudian ada instansi vertikal. Jadi ini juga kita buka ruang, misalnya ada TNI. Yeah. Nantinya TNI di Aceh juga bisa berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Ini juga kita buka ruang. Itulah yang peran serta instansi vertikal. Yeah. Kemudian juga instansi lain. Lalu kemudian juga peran serta lembaga adat. Ini memang agak lebih spesifik ini. Kemudian juga peran serta LSM. Kemudian juga peran serta lembaga agama. Kita tahu kemarin dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Aceh, bukan hanya lembaga agama yang ada di Aceh, lembaga agama yang ada di luar Aceh juga ikut berpartisipasi dalam proses pemulihan bencana di Aceh ini tadi. Lalu kemudian ini juga kita buka ruang ini. Kemudian juga ada lembaga usaha. Nah, ini juga peran swasta, peran serta yang dimaksudkan tadi. Jadi ini juga kita buka ruang partisipatif lah. Jadi kita tidak memikulkan tanggung jawab penuh kepada pihak swasta. Kepada pihak masyarakat pada umumnya, tetapi tanggung jawab penuh tetap ada di pemerintah. Tapi peran serta ini kita buka ruang dalam bentuk partisipatif lah. Ini membuka ruang ini kita membuka mereka masuk atau kita mengharapkan mereka ikut, Pak? Ya, kita mengharapkan mereka ikut. Jadi pemerintah pun juga perlu mengajak, tidak hanya pada membuka pasif, dia tidak hanya pasif. Jadi pemerintah juga perlu proaktif dalam melibatkan pihak-pihak swasta, kemudian termasuk tadi yang badan-badan usaha swasta kan terlibat dalam proses penanggulangan bencana ini. Ya, baik, ini melanjutkan mungkin dari Pak Jafar juga bagaimana menanggapi pertanyaan tadi. Ditambahkan sedikit ini Pak, kalau memang banyak pihak yang terlibat di sini, bagaimana dengan masyarakat sendiri Pak? Menunggu saja, ini sudah banyak yang bekerja menanggulangan bencana. Dulu bencana gimana bantuan gimana Pak? Jadi baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdullah Saleh bahwa yang terlibat itu banyak sekali. Tapi yang bertanggung jawab oleh Undang-Undang 24 2007 dan juga kanun ini yang bertanggung jawab adalah pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Sedangkan pihak lain adalah berperan serta. Jadi tentunya peran serta di sini adalah peran serta aktif ya, yang dimaksudkan di sini peran serta aktif ya, baik atas inisiatif dari kelompok-kelompok ini maupun juga atas ajakan. Jadi pemerintah daerah tentunya menurut saya itu harus proaktif ya, untuk melibatkan. Kenapa pemerintah daerah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota harus proaktif? Karena yang bertanggung jawab adalah pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Maka harus proaktif mengajak atau melibatkan semua pihak. Tentu kemampuan banyak pihak itu lebih besar dibandingkan hanya dengan kemampuan pemerintah itu sendiri. Apalagi pengalaman misalnya dalam bencana tsunami tahun 2006, di situ kita lihat bahwa pada beberapa saat setelah terjadi tsunami,
pemerintah daerah, pemerintah Aceh dan juga beberapa kabupaten kota itu bisa dikatakan hampir lumpuh.